Sai paluama duazu siana sahamon sian rodangime Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kabar sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan tetap pimpin kami di dalam kami melakukan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan sepanjang hari ini. Tetapi Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau perlengkapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat marifat Tuhan, supaya firman yang diberitakan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, doa adalah merupakan nafas kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dengan berdoa saudaraku adalah suatu cara kita untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, serta mengungkapkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Seperti nats kita pada pagi hari ini saudaraku di dalam Yohanes 17, sebelum Yesus ditangkap atau disalibkan, Dia datang kepada Bapa melalui doa syafaatnya
untuk mendoakan para murid-muridnya yang sangat Dia kasihi. Yesus ketika itu sudah tahu Dia akan berpisah dengan murid-murid yang dikasihinya, yang selama ini bersama-sama dengan Dia di dalam pelayanannya. Walaupun selama kebersamaan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, saudaraku, selama di dalam dunia, banyak hal yang terjadi ketika Dia bersama-sama dengan muridnya. Ada muridnya yang berkhianat kepadanya. Ada muridnya ketika itu tidak mengakuinya. Tetapi walaupun demikian, semua apa yang dilakukan oleh murid-muridnya kepadanya pada saat kebersamaan mereka, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Karena kasihnya kepada murid-muridnya, Dia memohon di dalam doanya agar Allah melindungi murid-muridnya ketika Dia tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang sia-sia di kemudian hari, tetapi kita ingin menjadi milik Tuhan di dalam kekekalan selamanya. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan atas kehidupan dari murid-muridnya, dari orang-orang yang percaya kepadanya, dari orang-orang yang menjadi pengikutnya. Tentunya sebagai pengikut Yesus, saudaraku yang terkasih, tentulah hidup kita selamanya bukan atau tidak aman-aman saja. Atau mengikut Yesus bukan berarti kita tidak mempunyai masalah, kita tidak mempunyai persoalan. Bukan berarti kita mengikut Yesus yang ada hanya sukacita belaka. Dalam hal ini, saudaraku yang terkasih, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru. Kehidupan ini selalu aman dan nyaman, tentram. Tetapi ketahuilah, saudaraku, bahwa Allah selalu memberikan pelangi di setiap badai. Atau Tuhan menjanjikan ada tawa di setiap air mata. Berkat di setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dan Tuhan menjanjikan ada jawaban dari setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tetaplah setia kepadanya, yang telah mengorbankan hidupnya dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak pernah mengenal dosa, dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya kita diselamatkan oleh kasih-Nya dengan pengorbanannya, dengan kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita, marilah
kita beritakan kabar baik tentang Dia. Karena kita sudah menerima berkat anugerah Tuhan. Karena kita sudah menerima dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita patut memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang penuh kasih, kepada setiap orang yang belum mengenalnya dan yang belum percaya kepadanya. Memang saudaraku, hal ini atau tugas ini untuk memberitakan kabar baik tidaklah mudah. Tidaklah segampang apa yang kita pikirkan. Dan hal ini bukanlah merupakan tugas pendeta semata atau penatua gereja atau evangelis. Tetapi tugas memberitakan kabar baik merupakan tugas setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, memang tugas pelayanan seperti memberitakan kabar baik ini akan mendapat tantangan atau akan mendapat penolakan dan akan banyak yang membenci kita atau menjauhkan kita. Terlebih si iblis, dia tidak suka kita bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak suka kalau kita setia kepada Tuhan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah kompromi dengan dunia ini. Tapi percayalah saudaraku yang terkasih, ketika kita memberitakan kabar baik tentang siapa Juru Selamat Yesus Kristus, kita akan mampu ketika kita mengandalkannya. Dia pasti memberikan kemampuan kepada kita. Dan kita tetap berserah kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Pasti Tuhan akan mendengar setiap doa atau seruan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia pasti akan melindungi kita. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Yesus Kristus kepada Bapanya yang telah mengutusnya boleh ada di dunia ini. Dan ketika Yesus melakukan apa yang harus dikatakan, harus dilakukan sesuai dengan perintah dari Bapanya, dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Sehingga dia merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya ketika dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Rasa khawatir yang ada di benak oleh murid-muridnya, dia serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk dengan diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari jadilah hidup kita sebagai pelaku-pelaku daripada firman yang selalu setia di dalam kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan.
pasti Tuhan memberikan hikmat. Pasti Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Pasti Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita ketika kita mengandalkan Tuhan dengan iman kepercayaan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Dan ini kami aminkan di dalam kehidupan kami. Kami sudah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Ketika kami Tuhan merasakan kesusahan, Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Ketika kami hilang harapan, Engkau memberikan semangat dan Engkau memberikan kemampuan bagi kami supaya kami dapat melalui kehidupan ini. Walaupun banyak rintangan, Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas kasih anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyukakan hati Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, dimanapun kami berada. Bapa yang baik, di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, para pekabar Injil, dimanapun mereka berada Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini. Engkau Tuhan yang memperlengkapi mereka. Engkau Tuhan yang menyertai mereka, supaya kabar baik sampai kepada semua orang yang belum percaya menjadi percaya dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, sertai kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi usaha kami Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Penyertaan Tuhan selalu abadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Wah, Dak, tiket pesawat ke Bangkok bulan Juni only 1,5 juta PP. Terus ya? Iya, tiket ke Bun. Apa Bun? Lupain tuh ke Bangkok bulan Juni. Emang kenapa? Emang lupa, kita kan ada konser drama musikal di gereja bulan Juni juga. Oh iya? Iya, ada ya? Iya, ada drama, ada paduan suara. Terus bintangnya itu anak sekolah minggu, anak remaja, muda-mudi. Jadi wajib kita support. Kalau ke Bangkok, ya udah. Bisa jadi ke Bangkok. Kita nonton konser aja. Batalin dulu Bangkoknya, kita nonton konser. Horas Amang Inang, mari kita dukung acara drama musikal anak-anak kita yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 di gereja kita tercinta HKBP Pejuang. Tiket dapat dipesan melalui panitia acara atau menghubungi situasi masing-masing. Jangan lupa beli tiketnya ya.